revive us again. Fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again, again. Judul yang dipilihkan untuk saya, bukan saya pilih, adalah bicara tentang the coming events atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang menjelang kedatangan. Saya nggak tahu kenapa dipilih saya, padahal ini bukan topik kesayangan saya sebenarnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan selera saudara, mohon maaf. Kalau ini jadi berkat, ya berterima kasihlah kepada Pendeta Rumala. Tapi kalau tidak, salahkan saya. Saudara-saudara, saya lihat Pendeta Tumalun dapat bagian untuk membahas tentang eskatologi. Tapi dapat informasi dia pembahasannya tentang masalah doa. Oke. Jadi apa yang saya mau bagikan ini, ya ini juga adalah bagian daripada eskatologi. Tapi saya mau memberikan sebuah peringatan sejak dari awal. Kalau Anda mengharapkan seminar ini adalah eskatologi seperti yang Anda mungkin biasa, ada chart, ada dia punya bagan, maka mungkin Anda akan kecewa. Kita sudah tidak menggunakan pendekatan itu lagi mungkin sejak 10 atau 20 tahun terakhir ini. Jadi kalau saudara mau yang seperti begitu, mungkin berbicara yang lain. Saya mau melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi yang kedua, seminar ini ada baiknya adalah bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah belajar dengan cara pendekatan yang chart, yang bagan-bagan seperti itu. Akan lebih memudahkan. Yang kedua, seminar ini akan lebih mudah bagi saya sebagai pembawa seminar apabila saudara punya latar belakang mempelajari sejarah dan agak familiar dengan situasi politik dunia teristimewa yang ada di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Akan lebih memudahkan saya. Tapi mari kita lihat, semoga saudara-saudara juga boleh dapat berkat lewat seminar pada pagi hari ini. Jadi, apakah ini eskatologi? Ya, ini juga adalah eskatologi. Peristiwa-peristiwa yang mempelajari tentang, ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Baik, saudara-saudaraku, kita akan mulai. Kita mulai dengan doa. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa kami rindu untuk mengalami kebangunan rohani sekali lagi. Sebagaimana Engkau membangunkan murid-murid-Mu dari tidur rohani mereka dan mengguncangkan dunia di abad pertama. Kami rindu itu terjadi kembali pada saat ini, pada masa ini, masa di mana kami akan sekali lagi mengalami hujan Roh Suci. Hanya kali ini lebih dahsyat dan meliputi seluruh dunia. Tuhan, kami mau mempelajari sebuah pelajaran yang sangat penting. Tolong kami, supaya kami dapat mengerti, dan oleh pertolongan Tuhan, iman kami dikuatkan, bahkan kami juga bisa membagikan apa yang kami percayai kepada dunia di sekeliling kami, yang semakin ditantang dengan sekularisme dan orang semakin mempertanyakan apa yang kami percayai. Tolong kami Tuhan, kami tidak sanggup, hanya Engkau saja yang dapat menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku,
Pagi hari ini kita akan mau mempelajari tentang bagaimana mungkin, apakah mungkin penganiayaan itu terjadi di negara seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat yang dikenal sebagai the champion of democracy, ya, negara jawara demokrasi yang sangat melindungi hak asasi manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk sesuai dengan agama, sesuai dengan kepercayaan, dengan hati nurani. Bagaimana mungkin? Namun kita sebagai orang Advent, ratusan tahun lalu kita sudah meramalkan bahwa ini akan terjadi dan semuanya itu dimulai dari negara Amerika Serikat. Jadi kalau ada dua orang berbicara, lalu kemudian yang satu orang Advent dia mengatakan bahwa kami percaya bahwa penganiayaan itu akan dimulai di Amerika Serikat. Lalu dia punya teman satu yang bilang, "Anak, ini so gila. Memang orang Advent dari dulu laeng nih. Itu mau jadi Amerika Serikat." Pada waktu mata semua orang melihat ke Timur Tengah, apa yang terjadi di Timur Tengah, orang memperhatikan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin penganiayaan bisa sampai bahkan dimulai di negara Amerika Serikat? Nah, saudara-saudaraku, seminar ini bisa singkat, yaitu dengan cara begini. Saya kasih tunjuk kepada saudara-saudara dia punya bagan, dia punya chart. Saya kasih tunjuk kepada saudara-saudara dia punya kutipan roh nubuat. Selesai pulang, terima dengan iman bahwa itu akan terjadi. Tapi orang hidup di dunia yang tidak seperti itu lagi. Orang hidup di dunia di mana saudara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang saudara percaya. Itu harus sesuai dengan akal sehat dan logika. Ingat baik-baik. Akan tiba masanya anak-anak kita, mereka tidak akan lagi bertanya, hari Sabat itu hari apa? Tapi mereka akan bertanya, Tuhan itu ada atau tidak? Jadi sebelum saudara jawab hari Sabat itu hari apa, saudara mesti jawab dulu kepada mereka, Tuhan itu ada atau tidak? Saudara pernah bertanya enggak? Pernah enggak pada hidup saudara, Anda tiba pada satu titik di mana saudara bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Pada waktu saya tanya itu di jemaat saya di kelas sekolah Sabat, mereka bilang, enggak pernah. Bisa dipahami oleh karena kita hidup dalam budaya yang sebenarnya religius, ya. Orang lahir dalam keluarga, dalam masyarakat yang sudah percaya adanya Tuhan, beragama. Tapi di negara-negara yang barat, yang sangat sekuler, orang mulai mempertanyakan hal tersebut. Jadi, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan 30 atau 40 tahun yang lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman ini. Kita perlu menyediakan alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang bisa dipahami oleh orang-orang zaman ini. Sama seperti Paulus ketika dia berkhotbah menjamah orang-orang yang ada di Kekaisaran Roma dengan pemikiran Greco-Roman, Romawi, Yunani yang kental pada waktu itu. Kita juga perlu menggunakan hal itu. Itulah sebabnya mengapa walaupun yang saudara mau dengar intinya itu saja, tetapi pendekatannya selalu berbeda. Oke? Boleh bisa dipahami? Jadi saya bilang pendekatan intinya mungkin itu saja, tetapi pendekatannya berbeda untuk mencapai kesimpulan tersebut. Baik saudara-saudaraku, kita mulai. Bagaimana penganiayaan dimulai? Pertanyaan, apakah penganiayaan oleh gereja sudah pernah terjadi dalam sejarah? Sudah pernah terjadi atau belum? Sudah. Pertanyaannya adalah, bagaimana penganiayaan itu dimulai? Terjadi persaingan antara Konstantin dan Maxentius. Konstantin dan Maxentius. Maxentius ini dia telah memerintah sejak kematian Konstantius I.
Tetapi Konstantin yang adalah anak dari mendiang kaisar, sehingga dia merasa bahwa dialah yang sebenarnya paling layak untuk menjadi penerus kekaisaran. Dia yang paling layak. Jadi terjadi peperangan, permusuhan antara Konstantin dan Maxentius. Peperangan ini dicatat di jembatan Milvan yang terjadi pada bulan Oktober tahun 312. Nah, pada tanggal 27 Oktober tahun 312, Konstantin mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat salib yang menyala, dan ada tulisan dalam bahasa Greka Entoutonika, yang artinya dengan tanda ini kalahkan. Dengan tanda ini kalahkan. Itulah penglihatan yang dia lihat. Sebuah tanda salib, lalu kemudian menyala salib itu, dan ada tulisan Yunani Entoutonika yang artinya dengan tanda ini kalahkan. Nah, mereka yang hidup zaman itu, sama seperti di zaman Nebukadnezar, percaya bahwa mimpi itu atau penglihatan itu adalah sesuatu yang datang dari dewa. Sesuatu yang datang dari dewa, sebuah penglihatan yang diberikan kepada mereka. Besok paginya, Konstantin memerintahkan dia punya prajurit untuk ganti semua mereka punya lambang. Semua lambang kekafiran selama ini diganti, dan mereka menggunakan tanda ini. Tanda ini, saudara, adalah dua huruf abjad dalam bahasa Yunani. Yang X itu adalah huruf Ki, CH, bukan K, tetapi CH, tapi dia punya baca K, seperti kira begitu. Dan yang Ro itu seperti P, 4 orang, itu adalah bacanya seperti huruf R. Jadi ini sebenarnya adalah K dan R adalah inisial dari nama Kristus, yaitu apa? Kristus, Yesus. Sampai sekarang kalau saudara ke gereja-gereja Protestan, mereka punya mimbar, ada dua huruf ini. Terus saya pernah masuk di gereja Gemim, contohnya, mereka punya mimbar ada huruf ini. Ya, ini sudah sejak dari tahun 300 ini. Dan benar, saudara-saudaraku, banyak sejarawan mencatat bahwa tentara Maxentius 4 kali lipat lebih banyak. Ada banyak mungkin yang lain berpendapat 10 kali lebih banyak daripada tentaranya Konstantin. Tapi herannya, pada peperangan itu Konstantin memenangkan peperangan itu. Dan akhirnya dia menjadi raja, dan singkat cerita, terus tahu semua ini, dia menjadi kaisar Kristen yang pertama. Pertanyaan, sekarang ketika kaisar jadi orang Kristen, apakah orang Kristen masih dianiaya? Dengan demikian penganiayaan itu apa? Berhenti sejak dari tahun 310 yang sangat hebat. Dan tahun 313 yang menandai berhentinya penganiayaan sengit bagi orang Kristen. Tahun 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan, yaitu tentang kebebasan memeluk kepercayaan, baik bagi orang Kristen maupun juga bagi pemeluk kekafiran. Jadi dia mengeluarkan Edict of Milan. Dan barangkali ini adalah, bisa saya katakan adalah sebuah peraturan perundang-undangan tentang kebebasan memeluk kepercayaan yang pertama yang diketahui oleh sejarah dunia ini. Sekarang mari kita lihat dia punya suksesi. Konstantin memerintah kekaisaran Roma selama 30 tahun, tahun 307 sampai tahun 337 Masehi. Selanjutnya tampuk pemerintahan diteruskan oleh dia punya anak yang namanya Konstans. Ini nama orang, saudara, bukan obat sakit kepala ini ya. Tahun 337 sampai tahun 350. Setelah Konstans meninggal tahun 350, naik takhta saudaranya yang namanya Konstantius yang kedua, naik takhta. Nah, Konstantius yang kedua ini dia adalah seorang Kristen yang radikal. Dia memerintahkan untuk menutup semua kuil-kuil kafir, dan mereka yang masih mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi kafir itu dihukum mati. Jadi sekarang siapa yang menganiaya orang kafir?
Sekarang seorang Kristen menganiaya orang kafir. Setelah Konstantius kedua mati, raja atau kaisar selanjutnya yaitu namanya adalah tahun 362 Julian. Julian ini adalah seorang pembela agama kafir. Dia memerintah dan dia mencoba untuk mengembalikan kepopuleran agama kafir di kekaisaran Roma. Namun dia hanya memerintah 2 tahun setengah. Cuma 2 tahun setengah dia memerintah. Para uskup, para bishop di Roma tidak senang dengan dia. Dan perhatikan baik-baik ini. Walaupun memerintah hanya dalam waktu yang singkat, tapi tindakan Julian ini untuk mengembalikan kekafiran di kekaisaran Roma telah meninggalkan ketakutan. Telah meninggalkan apa saudara? Ketakutan bagi orang Kristen dan bagi gereja. Sehingga kebebasan beragama yang dibangun oleh Konstantin yang dia buat tahun 313 diruntuhkan oleh kaisar-kaisar penerusnya. Oleh karena apa? Ketakutan jangan sampai kekafiran akan menguasai kembali kekaisaran Roma. Itulah DP sejarah mengapa ada zaman kegelapan. Mengapa gereja menganiaya? Mengapa tidak boleh ada perbedaan pendapat dengan gereja? Dia punya awal semuanya adalah dari sejarah yang singkat yang saya cerita ini. Itulah sejarah bagaimana penganiayaan ini dimulai. Nah, saudara-saudaraku, kita akan membandingkan perbandingan. Nah, ini baru mulai masuk dia punya materi yang sesungguhnya. Tadi baru pendahuluan. Perbandingan keadaan Kristen abad awal pertengahan dengan situasi di Amerika Serikat saat ini. Dan kita akan coba melihat seberapa make sense, seberapa masuk akal apa yang dipercaya oleh orang Advent tentang penganiayaan yang akan terjadi di Amerika Serikat. Kita akan lihat perbandingannya. Mari kita lihat satu-satu. Saudara-saudaraku, saya harap Anda minum air banyak pagi ini karena ini akan membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, fokus. Kekristenan di Amerika saat ini sementara merasa terancam dengan serangan kaum kafir dalam tanda kutip yang mereka sebut sebagai sekularis dan ateis. Situasi yang dialami oleh kekristenan di Amerika saat ini persis seperti apa yang dirasakan oleh kekristenan pada zaman Kaisar Julian. Ketakutan, kekafiran akan merajalela dan menggantikan nilai-nilai yang ada dipelihara oleh orang-orang Amerika saat ini atau selama ini. Lalu yang kedua, Protestan sayap kanan. Nah, saudara mesti terangkan lagi apa itu sayap kanan. Saudara familiar dengan istilah-istilah politik? Kanan itu dalam politik itu artinya selalu yang konservatif dan kiri itu berarti yang liberal, lebih liberal. Ya, oke. Protestan sayap kanan yang konservatif dan Katolik, mereka mempunyai visi di Amerika Serikat untuk mengadakan restorasi moral dengan cara membangun sebuah society, sebuah masyarakat di atas nilai-nilai yang alkitabiah. Jadi mereka punya apa? Mereka punya visi yang seperti demikian. Dan kalau masalah mau menciptakan sebuah masyarakat yang dibangun atas nilai-nilai alkitabiah, Gereja Katolik adalah yang paling punya pengalaman. Karena saudara-saudaraku, belum ada negara atau kerajaan di dunia ini yang pernah memerintah selama 1260 tahun. Jadi kalau masalah pengalaman, mereka lah yang paling pengalaman menjalankan pemerintahan di atas dasar-dasar agama. Ya. Pada abad kelima, seorang teolog bernama Augustine, dia menulis buku The City of God. Dan ini adalah membangun sebuah utopia, angan-angan, mimpi, bagaimana seandainya kekristenan itu menjadi penguasa di dunia. Bagaimana seandainya kekristenan itu mendirikan khilafah Kristen di dunia.
Saya menggunakan istilah yang terakhir-terakhir ini supaya saudara mengerti. Maka dunia ini akan menjadi apa? Seperti surga. Saudara mesti memahami kenapa demikian. Baru sahabat lalu orang belajar Daniel pasal 2. Ya. Orang belajar Daniel pasal 2. Kepala dari apa? Kerajaan apa itu? Babel. Lalu kemudian darah dan lengan. Bukan emas tua. Ya, emas tua. Toh? Ya. Lalu kemudian darah dan lengan. Perak. Kerajaan apa? Medo Persia. Lalu kemudian Yunani, Eropa, dan 10 jari kaki apa? Lalu kemudian datang kerajaan. Siapa kerajaan itu? Kerajaan batu. Kerajaan Yesus Kristus, itu yang kita percayai. Tetapi gereja Katolik mau nafsirkan itu lain. Karena Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan kerajaanku. Dan mereka percaya yang dimaksud dengan di atas batu karang itu adalah Petrus. Di atas batu karang. Sehingga mereka percaya bahwa Petrus itu adalah yang memegang kunci. Itulah sebabnya mereka percaya Petrus itu adalah paus yang paling pertama dari dia punya suksesi. Sehingga kalau di atas batu karang ini mereka berpikir bahwa nubuatan Daniel pasal 2, batu yang besar datang menimpa kaki itu, kerajaan itu, so itu tuh gereja. Jadi suatu saat nanti semua model pemerintahan di dunia akan dihancurkan dan dunia ini akan dikembalikan kepada model seperti abad pertengahan yang lalu. Batu itu menjadi besar, kerajaan dunia akan diperintah dengan dasar-dasar Alkitabiah. Jadi saudara mesti memahami kenapa mereka punya visi mempengaruhi politik, masuk kepada pemerintahan, mempengaruhi dunia, oleh karena mereka punya visi seperti demikian. Ya. Nah, mari kita akan lihat beberapa pendapat para pendeta-pendeta Kristen sayap kanan di Amerika Serikat. Mari kita akan lihat. Mungkin saudara tidak kenal nama-nama ini, tapi ini adalah para pendeta, pemimpin-pemimpin Kristen di Amerika Serikat yang punya pengaruh yang luar biasa. Dia katakan, rencana Allah bagi umat-umatnya, bagi laki-laki dan perempuan adalah to take dominion, untuk berkuasa. Itu kata berkuasa, saudara. Tuhan mengatakan, aku akan mengizinkan engkau untuk menebus, untuk mengubah masyarakat. Pat Robertson. James Kennedy mengatakan, tugas kita adalah untuk mengklaim kembali Amerika bagi Kristus, whatever the cost, berapapun harganya. Amerika harus dimenangkan kembali bagi Tuhan. Dan kita akan melakukan atau melaksanakan godly dominion, artinya menguasai secara rohani dan memberikan pengaruh semua aspek dan institusi dari manusia. Paul Welrich, dia katakan, kita sementara berbicara tentang kristenisasi di Amerika Serikat. Kita sementara berbicara tentang menyebarkan Injil di dalam konteks politik. Francis Schaeffer, nggak usah hafal nama-nama ini saudara. Pemerintahan sipil, dan oleh karena itu hukum harus berdasarkan kepada hukum Allah sebagaimana yang diberikan di dalam Alkitab. Dan negara itu haruslah dijalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Randall Terry, our goal is a Christian nation. Tujuan kami adalah negara Kristen. Kita punya tugas yang Alkitabiah dan kita dipanggil oleh Allah untuk menaklukkan negara ini. Kalau saudara dengar kalimat-kalimat ini, itu sama persis dengan saudara dengar di Indonesia, orang-orang yang mengatakan mau mendirikan negara khilafah di NKRI, menggantikan NKRI. Sama persis. Jadi, yang ada beda. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Mau di Amerika, di Indonesia, sama. Saudara-saudaraku, jadi betul di sini kita lihat bahwa bagi orang-orang Kristen konservatif di Amerika, mereka punya visi. Punya visi untuk menjadikan Amerika sebagai negara apa? Kristen, di mana pemerintahannya
hukum-hukumnya itu semua berdasarkan kepada apa? Nilai-nilai Alkitabiah. Bisa ndak itu terjadi? Bisa ndak penganiayaan itu terjadi di negara champion of democracy seperti Amerika Serikat? Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar kesalahan dari bangsa Jerman. Bangsa Jerman ini, saudaraku, saya bisa katakan adalah salah satu bangsa yang paling terdidik. Pintar, banyak sekali orang-orang pintar. Orang Jerman, banyak penemu mesin, filsuf itu berasal dari apa? Jerman. Intinya saya mau katakan adalah Jerman itu adalah negara yang sangat maju, pemikirannya sangat maju. Banyak sekali teolog Jerman. Kalau seperti bidang saya, Perjanjian Baru, kalau saudara mau ambil doktor Perjanjian Baru, saudara mesti belajar bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Karena apa? Karena banyak teolog-teolog itu buku-bukunya ditulis dalam bahasa Jerman. Martin Luther itu orang Jerman. Reformasi dimulai dari Jerman. Tapi negara yang sudah sangat maju, beradab, berpendidikan ini, bagaimana mungkin bertanggung jawab untuk mendukung sebuah pemerintahan yang membunuh 6 juta orang Yahudi? Bagaimana bisa? Saudara-saudaraku, orang tahu di cerita waktu itu Jerman baru kalah perang dunia pertama, dan salah satu perjanjian sesudah perang itu selesai adalah Jerman harus mengganti rugi semua biaya kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Jadi mereka kalah dan mereka punya beban itu. Sementara ekonomi di dalam negeri sendiri morat-marit, krisis ekonomi. Jadi banyak orang Jerman yang jengkel oleh karena mereka punya situasi ekonomi merosot dan mereka mesti kerja untuk membiayai ganti rugi apa? Kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Terjadi krisis. Masyarakat Jerman tidak puas. Oleh karena seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu muncullah seorang yang namanya Adolf Hitler dengan dia punya konsep untuk mengembalikan kejayaan Jerman. Dan dia katakan bahwa orang ini orang Jerman, orang peras, ras Arya ini sebenarnya adalah ras yang lebih apa? Lebih tinggi daripada yang lain. Lalu dia bilang begini, semua ketimpangan ekonomi yang terjadi di daratan Eropa ini oleh karena dikuasai oleh salah satu ras tertentu, yaitu orang Yahudi. Dan memang betul banyak pengusaha bankir orang Yahudi. Sampai dunia sekarang banyak bankir itu orang Yahudi. Jadi dia punya misi adalah untuk mengembalikan kejayaan daripada Jerman. Dia membangkitkan nasionalisme yang tinggi. Nah, jadi kalau saudara dengar itu istilah-istilah di Indonesia, pribumi, sama. Itu barang selama itu, saudara. Bukan baru sekarang. Itu mau coba mengembalikan nasionalisme bahwa orang lebih pribumi dibanding orang lain. Orang cuma pendatang. Itu saudari dulu itu, saudara. Bukan ada barang baru. Itu DP nama dalam politik diistilahkan fasisme. Kalau saudara pernah dengar. Ultranasionalisme. Kebanggaan yang terlalu berlebihan terhadap nasionalismenya. Jadi apa dia punya rencana? Dia akan membinasakan semua orang Yahudi, baik yang di Jerman dan bahkan di seluruh tataran Eropa. Dan dia mau ekspansi, mengembalikan kembali kejayaan Jerman. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Negara, bangsa yang sangat terdidik, orang-orang pintar, bertanggung jawab dalam matinya kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Itu bisa terjadi. Kalau itu bisa terjadi di Jerman, maka itu bisa terjadi juga di Amerika Serikat. Kalau saudara masih ragu lagi, maka argumentasi yang berikut adalah Alkitab meramalkan bahwa memang akan terjadi penganiayaan secara global. Betul, Alkitabnya bilang Amerika, ya ayat-ayat ini. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.
dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi, Alkitab meramalkan bahwa akan terjadi penganiayaan secara apa? Global. Memang betulnya sebutkan Amerika, tapi logikanya adalah begini. Kalau Amerika akan menjadi satu-satunya negara superpower yang punya kuasa untuk memaksakan, maka adalah masuk akal untuk percaya bahwa itu akan terjadi di mana? Di Amerika Serikat. Nah, mari kita akan masuk lebih jauh kembali tentang apa yang sebenarnya sekarang ini sementara terjadi di Amerika Serikat. Kita akan mempelajari tentang fenomena Kristen konservatif di Amerika Serikat. Nah, sebelum ini mau jelaskan dulu. Karena memang DP asumsi saudara sudah tahu, maka kalau saudara tidak tahu agak sulit untuk mengerti. Apa itu Kristen konservatif? Di Amerika, saudaraku, ada banyak model. Ada banyak model Kristen. Sama dengan di Advent, ada banyak model Advent. Saudara cuma lihat satu model karena saudara cuma di Manado. Tapi kalau saudara ke luar negeri, ada banyak model. Ada Advent yang buka sabat, ada yang Advent yang buka sabat, yang tutup sabat, tak buka yang tak tutup sendiri. Ya, betul. Ada yang masih hari Jumat sore dong, saya bilang, selamat sabat. Nah, bagi orang tabu karena belum hari sabat. Jadi ada banyak macam. Ya, ada banyak macam. Nah, kekristenan di Amerika Serikat juga ada banyak macam, saudaraku. Ada yang sangat konservatif, percaya kepada kelahiran Maria sebagai seorang perawan, percaya bahwa Alkitab itu tidak bisa salah, anti aborsi, anti pernikahan sejenis, percaya bahwa kalau Yerusalem segera menjadi ibu kota yang sah daripada Israel, maka itu akan mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Kristen konservatif. Oke, sampai di situ jelas. Saya lanjut. Kalau sudah lihat gambar ini, siapa ini? Hah? Presiden Amerika. Siapa dia nama? Ya, Donald Trump. Ya. Kalau sudah lihat dia sementara apa ini? Apa yang mereka lakukan kepada dia? Dia sementara didoakan, saudaraku. Sekarang ini memang Kristen konservatif di Amerika Serikat lagi sementara bersuka cita. Oleh karena mereka sekarang berhasil mendudukan di Gedung Putih seorang yang, saya tidak bilang seorang yang Kristen konservatif, seorang yang mendukung, atau bisa saya sebutkan sebenarnya, memanfaatkan Kristen konservatif yang ada di Amerika Serikat. Fenomena Kristen konservatif di Amerika Serikat sekarang adalah mereka mempromosikan pemimpin yang memuluskan agenda Kristen konservatif. Jadi mereka mempromosikan pemimpin yang memuluskan agenda Kristen konservatif. Salah satu agenda daripada Kristen konservatif adalah hubungan dengan Israel. Dan itu sebabnya beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, inilah presiden yang berani mengumumkan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dengan demikian dia mengakui bahwa ibu kota dari negara Israel adalah apa? Yerusalem. Dia bilang the eternal capital of Israel. Ibu kota kekal dari kerajaan Yerusalem. Itu yang dia bilang. Jadi saudaraku, waktu ada banyak. Apa yang mendasari pemikiran seorang Donald Trump mengakui Yerusalem, yang sebenarnya presiden yang lalu-lalu ada cuma wacana, tidak ada yang berani. Tapi cuma dia yang berani kasih pindah dan mengakui ibu kota Israel kemana? Ke Yerusalem. Saudara, Anda boleh baca. Saya tidak bisa tampilkan.
Apa yang mendasari dan semua berpendapat adalah yang bisa pada telinga adalah kaum Kristen konservatif. Yang membisikkan di telinga daripada Donald Trump untuk memindahkan ibu kota. Ada sebuah survei Kristen Evangelis di Amerika Serikat, saya ambil dari Tirto. Saudara familiar dengan portal berita Tirto? Bagus, dia punya analisa bagus, saya suka. Robert Jeffress, seorang pendeta, dia yang tadi ini. Ini yang menumpangkan dia punya, yang berdoa di sebelah Pak Donald Trump. Dia bilang begini. Sesama kaum Kristen Evangelical yang tidak memilih Trump adalah orang-orang bodoh. Itu dia bilang. Jadi kalau ada Kristen konservatif Evangelical yang tidak memilih Donald Trump, orang-orang apa? Orang bodoh orang itu, dia bilang. The Cook Politic Report 2018 survei mengatakan bahwa 68 wanita evangelical Kristen konservatif kulit putih mendukung Trump selama dia punya jabatan sebagai seorang presiden. Padahal saudaraku, Trump ini tidak rohani-rohani amat. Mara orang Kristen tetap dukung dia. Dia kalau ada istilah what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Donald Trump ini adalah what would Jesus not do? Pokoknya semua yang Yesusnya nak mau backing ada pada Donald Trump. Balas dendam, memaki, berdusta, tidak sopan kepada perempuan. Saudara ikuti DP berita selama ini? Akan lebih mudah kalau saudara ikuti DP berita supaya saudara tahu apa yang saya bicarakan. Jadi ada DP untung juga nonton berita saudara supaya orang mata leta buka. Dan kalau orang mau bagikan, orang apa yang kita percayai kepada orang yang di sekeliling kita, orang tahu orang ini adalah orang-orang yang membuka mata terhadap peristiwa. Orang yang tidak cuma pakai kutipan-kutipan dari tahun 1800-an. Yang salah mengerti saya punya maksud. Tetapi kita mesti tahu situasi di dunia sekarang ini supaya kita bisa membagikan apa yang kita percayai dalam bahasa yang mereka apa? Mereka bisa mengerti. Oke? Jadi tolong berhenti dulu tuh sinetron, nonton berita sekarang. Amin. Supaya kalau pendeta Taliwang mau seminarnya terlalu berat, saya punya beban untuk menerangkan. 72% evangelis kulit putih, evangelis itu bukan pengkhotbah, evangelical artinya Kristen sayap kanan. Punya persepsi yang baik tentang Donald Trump, padahal dia ini tidak sopan, menjelekan perempuan, banyak sekali tidak baik. Pokoknya dia itu bukan panutan seorang Kristen yang baik. Tapi mengapa mereka mendukung dia? Karena cuma dia yang berani menjalankan agenda-agenda mereka. Lalu, fenomena yang terjadi di Amerika Serikat sekarang ini adalah penolakan pemisahan agama dan negara. Nah, inilah kalau nak jelaskan susah. Sudah tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah orang-orang yang datang dari Eropa. Maksud tahu dari cerita toh? Datang dari Eropa karena mereka dianiaya dan mereka datang di dunia baru ini. Mereka berkumpul di sana dan mereka ketika the founding fathers, ya Thomas Jefferson, George Washington, ketika mereka mau mendirikan negara baru ini, mereka bertekad bahwa mereka tidak mau seperti di negara, di tempat asal, di mana gereja menguasai negara. Di Eropa, siapa yang mau jadi raja, siapa yang mau jadi presiden harus minta izin kepada ketua General Conference waktu itu. Paus. Nah, mereka bertekad bahwa di negara Amerika ini, gereja tidak atur-atur negara, negara tidak atur-atur gereja. Artinya terjadi apa? Pemisahan. Tapi pemisahan itu friendly, bersahabat. Kalau di Prancis itu adalah pemisahan tapi yang bermusuhan. Itu beda. Oke. Nah, itulah yang sudah selalu menjadi ciri khas dari Amerika Serikat. Pemisahan antara apa? Church and state. Pemisahan antara gereja dan negara. Tapi akhir-akhir ini
ada usaha-usaha yang mau coba untuk meruntuhkan tembok pemisah antara gereja dan apa? Dan negara. Dan orang mau pelajari pagi hari ini apakah betul demikian dan faktor-faktor apa yang mendukung. Tapi tolong siapkan lagu atau apa supaya kita ada break sedikit dan saudara bandingin sedikit. Mari kita lihat beberapa nama. Ini saudaraku tidak usah dihafal, ini nama-nama pendeta di Amerika Serikat. Kalau saudara mau percaya apa kita, saudara mau translate satu-satu. Hah? Pokoknya DP inti, orang bilang omong kosong itu pemisahan apa? Gereja dan negara. Kata-kata itu bahwa pemisahan gereja dan negara tidak ada pernah ada di dalam Torah konstitusi, betul? Kata pemisahan gereja dan negara dinding pemisahan tidak ada, tapi DP konsep ada di konstitusi Amerika Serikat. Jadi mereka katakan pemisahan dinding pemisah gereja dan negara itulah yang telah menuntun negara ini kepada sekularisasi, berhala, imoralitas dan korupsi di negara kita. Lalu Francis Schaeffer dia katakan, zaman sekarang ini pemisahan gereja dan negara di Amerika digunakan sebenarnya untuk mendiamkan gereja, to silence the church. Itu pendapat dari para pendeta-pendeta. Nah sekarang para pendapat mantan hakim, mantan karena orang somati. Agak kurang tepat juga sebenarnya saya pakai kata MK karena di Amerika dia punya Mahkamah Agung, so itu juga dia yang memutuskan konstitusi. Kalau orang kan di Indonesia ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, toh baru Mahkamah Agung, baru ada Mahkamah Konstitusi. Kalau orang nyanda. Ada 9 hakim agung Amerika Serikat dan biasanya dipimpin oleh, ditempatkan oleh presiden. Tinggal mau lihat, kalau dia seperti Obama dari Partai Demokrat, maka biasanya yang dia tempatkan adalah hakim agung yang punya pandangan agak liberal. Nah, kalau seperti Donald Trump ini yang konservatif, maka hakim agung yang dia taruh di sana adalah hakim agung yang punya pandangan konservatif. Untuk vote, kalau 9 berarti mesti berapa? Minimal 5 suara baru terjadi. Nah, William Rehnquist yang jadi hakim agung tahun 86 sampai 2005 dia bilang dinding pemisah antara gereja dan negara adalah sebuah metafora yang didasarkan kepada sejarah yang buruk. Sebuah metafora yang telah terbukti tidak berguna sebagai penuntun untuk mengambil keputusan. Dan dia katakan konsep pemisahan gereja dan negara should be abandoned, harus ditinggalkan. Soalnya tidak relevan dengan situasi sekarang. Antonin Scalia, dia katakan bahwa prinsip gereja dan negara yang itu tidak ada di dalam konstitusi kita. Dan harus diputuskan secara apa? Demokrasi. Mantan ketua DPR Amerika Serikat, Tom DeLay, dia katakan, mereka yang mengatakan bahwa para bapak-bapak pendiri kita mendukung pemisahan gereja dan negara adalah mereka yang coba menulis kembali sejarah atau mereka yang tidak tahu sejarah. Jadi dengan kata lain, saudaraku, ingatnya ada barang baru. Ini supaya saudara mengerti. Ini sama persis di Indonesia. Kalau waktu Egy Sujana bilang, sila yang pertama mengatakan apa? Apa saudaraku? Apa kata sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya Kristen 3, Hindu ada banyak. Yang paling cocok itu cuma agama yang satu, yang Esa. Orang mau coba menginterpretasikan kembali. Dia tidak ada itu istilah itu. Itu juga yang dilakukan oleh Kristen konservatif di Amerika Serikat. Yang ada di konstitusi bilang begitu. Jadi saudaraku, di bawah matahari tidak ada yang sama semua. Ini kita akan lihat. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Kristen mencoba untuk meruntuhkan tembok pemisah gereja dan negara. Dan bagi orang-orang Advent, orang sudah tahu, kalau dinding pemisah antara gereja dan negara sudah diruntuhkan, maka siap-siap berikut
Sotoran bagian itu. Kita akan mempelajari faktor-faktor apa yang membuat kekristenan di Amerika yang selama ini sangat toleran, sangat menghormati pemisahan gereja negara, tiba-tiba sekarang ini mau coba untuk menghapuskannya. Faktor-faktor apa? Sejauh ini saya coba untuk ringkaskan kembali. Sejauh ini kita sudah mempelajari bahwa ada beberapa fenomena Kristen konservatif di Amerika Serikat. Yang pertama, mereka mencoba untuk apa? Mempromosikan atau menempatkan pemimpin yang apa? Yang berani untuk meneruskan agenda-agenda. Dan sekarang ini Kristen konservatif di Amerika sementara mengatakan haleluya. Dorang nak pusing biar tuh Donald Trump. Dia model seperti bagaimana, tetapi dia tetap didukung. Jadi, fenomena yang kedua adalah ada perubahan sikap bagi Kristen konservatif di Amerika Serikat. Ada perubahan sikap. Mereka sekarang ada sementara getol untuk memperjuangkan terjadi atau meruntuhkan tembok pemisah antara apa? Gereja dan negara. Padahal selama ratusan tahun ini itu adalah sebuah prinsip yang mereka hormati. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengapa terjadi demikian. Faktor-faktor apa yang mendukung demikian. Mari kita lihat kembali. Yang pertama adalah aktivis politik konservatif. Ketika saya bilang politik konservatif tidak sama dengan Kristen konservatif. Politik konservatif itu adalah lebih kepada yang kulit putih, mereka yang kulit putih. Nah, aktivis politik konservatif di Amerika Serikat, mereka ini mau mencoba mencari dukungan masyarakat. Dan mereka melihat bahwa kaum Kristen konservatif itu sepertinya adalah ladang bagi mereka untuk mencari dukungan, ya. Padahal selama ini orang Kristen di Amerika Serikat, gereja adalah gereja, politik adalah politik. Gereja tidak berpolitik. Tapi oleh karena dibujuk, dapat tawaran daripada kaum politik konservatif, akhirnya saudaraku, orang Kristen mulai terlibat di dalam apa? Politik. Padahal sebelumnya gereja tidak mengurus urusan politik. Dan kalau saudara lihat itu mirip dengan Pilpres tahun 2019 di Indonesia. FPI dan semua itu yang tidak pernah selama ini, tidak pernah terdengar terlibat di dalam politik, apalagi dalam politik praktis, tiba-tiba sekarang terlibat di dalam mendukung salah satu pasangan capres. Mereka melihat momentum, oleh karena mereka melihat momentum. Jadi sebenarnya orang-orang ini cuma dimanfaatkan oleh para politisi, oleh karena mau coba cari apa? Dukungan. Ya toh? Itu sebabnya orang lihat ada berbagai istimewa satu dan beberapa seri kemudian. Harusnya pada waktu mantan gubernur Jakarta masuk penjara, harusnya sudah selesai toh? Tapi masih terus bergulir. Karena ada tujuan apa? Ada tujuan politik. Harusnya ketika Pilpres 2019 selesai, bubar juga. Tapi ada berikutnya lagi saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik. Politik konservatif di Indonesia ini baru awal. Dia akan terus bergulir selanjutnya. Karena mereka sudah dapat momentum untuk mulai tahun 2017 yang lalu. Yang selama ini tidak mau terlibat. Tetapi sekarang mulai memanfaatkan situasi yang terjadi. Jadi saudaraku, sekali lagi saya bilang, tidak ada yang baru di bawah matahari. Sama semua. Yang kedua, jadi sejak saat itu, kaum Kristen konservatif mulai masuk kepada dunia panggung politik. Dan mencoba untuk
memasukkan ide-ide, pikiran, dan nilai-nilai yang mereka percayai di dunia politik Amerika Serikat. Yang berikut adalah oleh karena faktor legislasi hak-hak rakyat sipil tahun 50-an dan tahun 60-an. Saya cerita sedikit. Saudara memang ini mesti tahu sejarah. Kalau enggak susah. Ya, tapi saya mau bikin bagaimana? Memang begitu. Kalau enggak tahu sejarah agak sulit. Saudara tahu di Amerika Serikat ada masa lalu yang kelam, segregasi antara kulit putih dan kulit berwarna. Ya toh? Segregasi ras. Dan ada tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu yang memperjuangkan hak-hak rakyat sipil, Martin Luther King Jr. Ya toh? Sudah belajar sejarah. Nah, mereka inilah yang memperjuangkan hak-hak rakyat sipil. Nah, latar belakang. Jadi begini. Dulu di Amerika Serikat, pada waktu ada sekolah-sekolah, sekolah paroki Katolik versus sekolah negeri. Orang-orang Katolik imigran yang masuk ke Amerika Serikat ada dari Irlandia Utara, ada yang juga dari bawah, dari Amerika Tengah, Amerika Selatan yang masuk ke Amerika Serikat, orang Katolik. Mereka itu punya konsep sama dengan orang Advent. Jadi pendidikan gereja itu adalah yang terbaik. Sehingga mereka membuat sekolah-sekolah paroki. Sekolah-sekolah di mana anak-anak mereka boleh datang bersekolah di sana. Nah, masalahnya adalah mereka mulai komplain sama pemerintah. Bilang, orang ini seperti bayar 2 kali. Nomor 1, orang bayar pajak untuk mendukung sekolah negeri. Yang kedua, orang pe anak-anak, orang bayar lagi untuk sekolah di sekolah swasta, orang pe sekolah paroki. Jadi mereka mengatakan kepada pemerintah, tolong pemerintah bantu kami. Pada waktu itu orang Protestan bilang, tidak boleh. Gereja, negara tidak boleh memberikan dana kepada agama tertentu. Ingat, pemisahan agama dan negara. Tidak boleh. Jadi itu yang terjadi. Untuk menjaga itu tidak boleh ada bantuan dari pemerintah. Lalu kemudian hak-hak rakyat sipil terjadi. Pada waktu itu, negara mengeluarkan sebuah peraturan bahwa supaya terjadi kembali asimilasi, maka diatur presentasi di setiap sekolah-sekolah negeri. Ini boleh kong kulit putih semua atau kulit hitam semua, tidak boleh. Jadi ada dia apa? Presentasi, harus ada campur antara kulit putih, kulit hitam, dan yang lain. Nah, mereka yang terlambat mendaftar atau bagaimana tidak dapat bagian. Jadi harus pergi sekolah di tempat yang jauh dari rumah. Nah, pada waktu itu terjadi, saudara mengerti yang saya jelaskan sampai di sini? Mengerti ya? Mengerti. Pada waktu itu terjadi, orang-orang Kristen yang kulit putih yang selama ini memang juga tidak suka kulit hitam, orang pikir begini, mengapa orang tidak bikin tompi sekolah sendiri, sekolah Protestan? Nah, sekarang orang Protestan yang tidak suka dorong anak-anak sekolah di sekolah negeri yang jauh-jauh dan mau bercampur dengan orang kulit hitam, dorang bikin dorang pe sekolah sendiri. Pada waktu dorang bikin sekolah sendiri, dorang sekarang mulai bersuara lagi kepada pemerintah. Dorang bayar seperti bayar 2 kali. Dorang bayar pajak untuk mendukung sekolah negeri dan dorang bayar juga dorang pe anak-anak di dorang pe sekolah. Apa negara bilang? Dulu Pak Katolik mau dibilang negara tidak boleh membiayai karena apa? Pemisahan antara agama dan negara. Jadi Protestan sekarang mulai berpikir, aduh rugi kotek tuh itu pemisahan negara dan gereja. Yang dapat dana, tidak dapat bantuan dari pemerintah. Jadi itulah faktor yang membuat saudara-saudaraku sampai Protestan di Amerika Serikat mulai gerah dengan situasi yang terjadi. Lalu kemudian faktor-faktor yang lain adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 62 melarang berdoa sebelum memulai kelas di sekolah negeri. Dulu biasa mulai dengan doa, tapi argumentasi adalah ingat, di sekolah negeri nggak semua orang Kristen, ada juga agama yang lain. Jadi supaya menghormati agama yang lain, tidak boleh ada berdoa sebelum memulai kelas di sekolah negeri. Atas nama apa? Pemisahan agama dan
negara. Tahun 63 melarang mewajibkan bacaan Alkitab di sekolah negeri. Tidak boleh lagi. Oleh karena yang datang di sekolah negeri ada yang Kristen dan juga ada yang non-Kristen. Tidak boleh lagi baca Alkitab. Kembali lagi Kristen konservatif mulai sakit apa? Sakit hati, saudaraku. So, tidak boleh baca Alkitab di sekolah negeri. Atas nama negara tidak boleh mencampuri. Tahun 73, wanita memiliki hak untuk melakukan aborsi. Kalau saudara dengar-dengar ada yang pro-life dan pro-choice. Pro-choice artinya mereka yang mendukung wanita yang mau memilih apa yang terjadi dengan tubuhnya. Apakah dia mau lanjutkan melahirkan atau dia mau gugurkan. Pro-life adalah mereka yang membela hak-hak hidup dari janin yang ada di dalam. Jadi itulah pertentangan yang ada di Amerika Serikat. Pro-life dan pro-choice. Lebih cilaka lagi, lebih kamari-kamari. Tahun 2003, hubungan homoseksual atas dasar suka sama suka, yang penting bukan dipaksa, tidak melanggar hukum. Dan tahun 2004, pengadilan tinggi di Massachusetts melegalkan pernikahan sejenis. Saudara-saudaraku, semua ini membuat orang Kristen konservatif di Amerika Serikat semakin sakit hati. Oleh karena nilai-nilai kekristenan yang selama ini ada di Amerika sepertinya mulai disingkirkan. Mereka mulai. Jadi melihat ini semua yang terjadi, faktor-faktor ini semua, sekarang kita mulai mengerti mengapa mereka terus mengusulkan pemisahan gereja negara itu cuma bikin rugi buat orang-orang Kristen. Dan bukan cuma itu, mereka diolok-olok. Sama seperti saudara mengolok mereka yang radikal di Indonesia dengan julukan kadal gurun lah, hidup di Arab sana dan lain sebagainya. Itulah juga yang dialami oleh Kristen konservatif di Amerika. Diolok-olok. Jadi mereka punya agenda. Kalau itu yang menghalangi, maka kami akan meruntuhkan, mereinterpretasi konstitusi. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Egy Sujana di Indonesia. Karena bagi mereka, pemisahan gereja dan negara lebih banyak merugikan gereja Kristen di Amerika Serikat. Nubuat mengatakan bahwa agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, maka kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil. Saya ulangi. Supaya semua skenario yang kita percayai selama ini bisa terjadi, maka kekuatan atau kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil. Sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Artinya ada hubungan mutualisme di sini. Sama-sama menguntungkan. Donald Trump jadi presiden, dan Trump agenda Yerusalem jadi ibu kota Israel juga apa? Tercapai. Semua imigran dari negara-negara muslim yang datang ke Amerika, dia apa? Dia blok. Saudara masih ingat itu? Dia mau coba bangun tembok supaya mencegah lajunya orang-orang dari selatan masuk ke Amerika, yang tentu saja semuanya itu adalah Katolik. Dan ada faktor yang lain. Jadi ada hubungan saling menguntungkan antara gereja dan apa? Dan negara. Tapi sebelum Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, maka kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil. Dan saudaraku, apa yang terjadi di depan mata kita sebenarnya sementara menggenapi apa yang diramalkan dan kita percayai selama ini. Setelah melihat fenomena-fenomena itu dan memahami, jadi saudaraku, dengar baik-baik. Kalau itu FPI jaga sweeping, tempat-tempat klub malam, saudara mesti mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka. Saudara mesti mengerti. Karena
Mereka berpikir bahwa kamu yang maksiat, tapi kalau Tuhan marah, dia gempa bumi dan tsunami, torang semua yang kena. Saudara mesti mengerti mereka punya pola pikir, kenapa mereka melakukan itu. Mengapa mereka sweeping atribut Natal dan lain sebagainya, tempat-tempat hiburan. Karena itu, mereka punya pemikiran seperti demikian. Ngoni yang sedap-sedap, nanti kalau gempa bumi dan tsunami dan lain sebagainya, torang semua yang menderita. Jadi itulah sebabnya mereka seperti demikian. Bukan karena orang itu orangnya kurang kerjaan, saudara. Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan agama mereka sesuai dengan apa yang mereka percaya. Sekarang, kita masuk kepada kita. Apa implikasi semuanya ini untuk kita orang Advent? Ingat baik-baik. Sebelum apa yang kita percaya itu terjadi, tembok pemisah antara gereja dan negara itu harus dirobohkan lebih dahulu. Dan kita melihat apa yang diramalkan sekarang ini sudah mulai mencapai, belum merubuh total, tetapi kita mulai melihat bahwa ada usaha-usaha untuk merobohkan tembok pemisah antara gereja dan negara. Sekarang kita lebih kecil kepada kita, apa implikasinya bagi kita? Bencana-bencana akan datang, bencana-bencana yang paling mengerikan, yang paling tidak diduga. Pengerusakan-pengerusakan itu akan mengikuti satu demi satu. Kota-kota yang penuh pelanggaran dan sangat berdosa akan dimusnahkan oleh gempa bumi, oleh api, oleh banjir. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan disapu dan semua harus diperingatkan tentang penghakiman yang sedang datang ini. Oh, sekiranya umat Allah merasakan kebinasaan yang akan menimpa ribuan kota yang sekarang nyaris dipersembahkan kepada berhala. Intinya, Roh Nubuat meramalkan bahwa akan terjadi bencana-bencana, dia katakan musim bencana yang di luar kebiasaan. Sesuatu yang sangat luar biasa yang akan terjadi di dunia kita ini. Lalu apa DP implikasi? Apa implikasi adanya musim bencana ini terhadap pemeliharaan hari Minggu? Manuskrip rilis jilid 10 halaman 239. Setan menaruh tafsiran-tafsirannya atas peristiwa-peristiwa dan mereka ini maksudnya orang banyak beranggapan sama seperti setan, bahwa bencana-bencana yang melanda negeri ini adalah akibat dari pelanggaran terhadap hari Minggu. Semua bencana-bencana yang terjadi ini adalah akibat pelanggaran terhadap hari Minggu. Dan bagaimana supaya meredakan amarah murka Allah? Mengira akan meredakan murka Allah orang-orang yang berpengaruh, politisi. Orang-orang yang berpengaruh ini akan membuat undang-undang yang memaksa pemeliharaan hari Minggu. Jadi sini kita lihat saudara dia punya proses ya. Apa yang diramalkan terjadi. Bisakah di Amerika Serikat pemikiran nilai-nilai yang oleh karena kepercayaan mempengaruhi kebijakan dari seorang presiden Amerika Serikat? Saya katakan ya bisa. Bahkan sudah 2 kali. Kalau saudara pernah ikut seminar saya, sudah 2 kali. Sejarah mencatat sudah 2 kali. Yang pertama adalah keputusan George Bush untuk menyerang Irak. Dan yang kedua adalah keputusan Donald Trump untuk mengakui ibu kota Israel di Yerusalem. Apa DP dasar? Bukan dasar ekonomi politik, no. Dasarnya adalah kepercayaan Kristen konservatif. Jadi, bisa enggak suatu saat nanti oleh karena kepercayaan Kristen, demi meredakan murka Allah, diundang-undangkan sebuah peraturan, presiden akan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan bisikan orang Kristen. Kalau sedua kali terjadi, maka itu mungkin juga akan terjadi di masa yang akan datang. Dan penipuan yang paling terakhir, kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu, di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang nyanda mau berhenti sampai itu dipaksakan
dengan tegas. Dengan kata lain, diundang-undangkan. Itu yang kita sementara nantikan, itu yang sementara kita antisipasi. Dan saudara-saudaraku, kalau Anda buka mata dan melihat apa yang terjadi sekarang ini, maka trennya sementara mengarah ke sana. Mengapa kita jelaskan ini panjang lebar? Mengapa ambil jalan yang sangat panjang untuk tiba pada kesimpulan itu? Sebenarnya mudah-mudah saja. Saya baca kutipan, napa DP kutipan bilang begini, napa DP ayat Alkitab begini, saudara terima dengan iman, percaya, pulang. Tapi saudaraku, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal seminar ini, dunia yang kita hidup sekarang ini sudah berbeda. Dan supaya kita bisa memberikan pekabaran kita, maka kita harus berbicara dalam bahasa yang mereka dapat mengerti. Kalau kita menggunakan pendekatan ini, maka saya percaya mereka akan melihat bahwa make sense apa yang orang Advent percaya selama ini. Bahwa apa yang saya percaya, di mana saya berdiri, saya tidak menjadi orang percaya yang bodoh-bodoh. Saya punya alasan, punya iman untuk percaya apa yang saya percaya. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau orang bilang begini, nyana mungkin terjadi. Well, 50-50. Belum terjadi, atau bisa terjadi. Jadi antara dorang dan torang yang nak kalah sebenarnya, saudara. Karena sama-sama belum terjadi. Intinya adalah, bagi saya, mengapa saya percaya apa yang saya percaya, itu ada alasan-alasan. Ada argumentasi-argumentasi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya mengapa kita mengambil waktu 1 jam lebih untuk menggunakan pendekatan ini. Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apa yang sudah terjadi di zaman kekristenan abad-abad awal dan pertengahan, itu akan terjadi lagi di masa depan yang saya percaya sudah tidak lama lagi. Demikianlah seminar pada pagi hari ini, saudaraku. Lagi 15 menit, jam 7, berarti hanya sisa 15 menit. Kalau ada, tanya jawab. Kalau enggak, lebih bagus. Mengerti atau tidak mengerti sama sekali? Tidak harus pertanyaan, tanggapan juga, pokoknya dalam waktu 15 menit. Silakan saudara komen. Oke, terima kasih. Kita mempercayai bahwa ada 2 institusi yang Tuhan buat di Eden: pernikahan dan hari Sabat. Seperti yang kita tahu, tahun 2015 saya tidak salah, 2017 saya lupa, di Amerika sudah disahkan undang-undang perkawinan sejenis, dan ini sangat melukai hati Allah, ya kan? Nah, yang kita bahas ini adalah menuju ke apa yang satu lagi, institusi yang Tuhan buat, yaitu hari Sabat. Kalau apa yang gereja mau dengan memakai antek mereka itu Donald Trump, dan kita percaya bahwa undang-undang hari Minggu akan disahkan di masa pemerintahan Partai Republik, partai yang menaungi dengan Donald Trump. Yang saya mau katakan adalah, mungkin bisa saja bukan Donald Trump. Di masa Donald Trump itu mau disahkan, bisa saja berikut ada juga Partai Republik calonnya. Nah, dan itu mengarah ke sana. Kita semua sudah tahu, sudah belajar, satu institusi Allah di Eden sudah dihancurkan, yaitu pernikahan. Tinggal satu lagi, yaitu hari Sabat. Saya mau bertanyakan adalah, kira-kira pendeta boleh jelaskan sedikit, kan orang tahu undang-undang keluar di Amerika tentang pernikahan sejenis sudah. Sekarang kita menuju ke, sebab yang saya dengar di Amerika dan negara bagian beberapa yang mengesahkan undang-undang hari Minggu. Dan yang dikatakan, kita tinggal menunggu apabila
secara nasional disahkan undang-undang hari Minggu, itu adalah penutupan pintu kasihan bagi orang APN. Yang main-main, so tidak bisa kembali. Gitu? Yang bilang gitu. Kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab, ada beberapa hal yang saya mau memperjelas dulu. Nomor satu, saya tidak pernah mengatakan bahwa undang-undang hari Minggu itu akan terjadi masa pemerintahan Donald Trump. Atau pada masa pemerintahan presiden manapun yang saya sebutkan dia punya nama. Yang kedua, saya juga tidak pernah mengajarkan bahwa itu akan disahkan apabila yang duduk adalah presiden dari Partai Republik. Ciri-cirinya sepertinya demikian. Tapi kita tidak tahu. Karena kalau bencana-bencana itu terjadi, saudaraku, mau dia ateis, tetap mau cari Tuhan. Karena yang kita percaya begini, salah satu bencana itu, selain juga diizinkan oleh Tuhan untuk ada alasan bagi Kristen sayap kanan untuk mempersalahkan orang lain, atau juga bisa ditafsirkan sebagai periode di mana Allah mengubah hubungannya dengan dunia ini menurut Marvin Moore dalam buku Peristiwa Bersama. Tapi bencana-bencana itu juga bagi saya melihat adalah cara Tuhan untuk meruntuhkan semua ateis dan sekularis. Karena kalau sekarang ada bencana di sini, bencana di sana, orang ateis tetap ateis. Tapi saudaraku, kalau seandainya hutan di Amazon terbakar, ada meteor jatuh di Amazon, hutan terbakar. Belum selesai itu, 1 jam kemudian ada gempa dan tsunami di Jepang. Sesudah itu patahan San Andreas di Amerika, tsunami besar. Kalau semua itu terjadi dalam waktu, contoh dalam 1-2 hari, bele orang ateis mau cari. Kalau begitu, orang mau cari orang yang beragama. Ngoni pe Tuhan. Ngoni yang percaya Tuhan toh? Coba ngoni bicara ngoni pe Tuhan supaya bagaimana caranya supaya bencana-bencana ini bisa diberhentikan. Artinya saudaraku, di akhir zaman nanti semua orang akan mencari solusi rohani. Karena tuh bencana-bencana itu adalah sebuah tanda yang sangat jelas. Tuhan mau bicara apa orang, ada sesuatu. Kalau sekarang orang masih anggap ya fenomena alam. Fenomena alam, patahan. Tapi pada waktu itu semua orang akan jelas, ateis sekalipun akan lihat bahwa Tuhan mau bicara sesuatu kepada kita. Kalau begitu dong mau pipas apa? Ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli politik, enggak. Orang akan cari ahli agama. Jadi itu. Jadi bagi saya, kalau itu terjadi, mau biarlah dia presiden dari Partai Demokrat, itu akan terjadi. Memang DP ciri-ciri khas, sepertinya yang paling cocok supaya ini bisa terjadi adalah Partai Republik. Oke? Supaya clear. Yang berikut. Sebenarnya saudaraku, undang-undang hari Minggu secara lokal itu so ada. So dari sejak zamannya. Tapi ada beberapa prasyarat yang setelah apa kelebihan antara torang dan orang-orang yang hidup di zaman Nyonya White. Torang punya kelebihan bisa melihat ke belakang dan lihat, oh ada faktor-faktor yang pada waktu itu belum bisa digenapi, belum siap dunia waktu itu. Sementara torang yang sudah di tahun 2020, torang sudah bisa lihat kenapa dia tidak bisa jadi waktu itu, walaupun waktu itu sudah mulai diusahakan. Sepertinya zaman sekarang dari faktor-faktor itu lebih kuat dan lebih memungkinkan. Ada beberapa faktor. Tahun 1800-an Amerika belum jadi negara, belum apa-apa dia. The Big Five Amerika mungkin tidak masuk. Sekarang sangat mungkin. Di zaman itu pekabaran Advent sudah masuk di beberapa negara. Waktu di zaman ketika
blue laws, istilahnya blue laws, sandelo yang kecil-kecil. So di beberapa negara, sementara orang mempercayai Matius 24, Injil kebenaran akan menjadi kesaksian segala bangsa. Sekarang belum semua, tapi minimal sudah lebih baik daripada zaman itu. Jadi orang sekarang punya keistimewaan. Orang bisa melihat ke belakang dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang waktu itu belum dunia belum siap. Tapi sekarang ini saya percaya dunia sudah siap. Satu-satunya yang belum siap adalah orang. Orang yang belum siap. Jadi bagi saya, pemikiran saya, itulah perbedaan antara sandelo kecil-kecilan yang ada di Amerika zaman itu dan apa yang akan datang. Nah, saudara mesti tahu bahwa sekarang ini Amerika itu negara yang religius. Tetapi kalau ada orang yang bilang sekarang sandelo itu sudah ditanda tangan, dipaksa, bagaimana mau paksa masuk gereja hari Minggu, sedangkan orang yang masuk gereja hari Minggu saja yang tidak suka masuk gereja. Ya, jadi ada satu dinding yang harus diruntuhkan dulu, baru itu cocok. Zaman sekarang belum. Mau paksa orang Advent yang hari Sabat mau masuk gereja hari Minggu, sedangkan yang masuk gereja hari Minggu saja tidak suka masuk gereja hari Minggu. Untuk sekarang, sehingga itu sebabnya orang mesti hati-hati. Itu sebabnya orang, saudaraku, kalau memberikan pekabaran ini, orang akan dianggap orang gila. Itu tidak akan terjadi di Amerika kalau situasi dunia seperti sekarang ini. Seperti yang sekarang ini, biasa-biasa. Harus ada terjadi sesuatu yang luar biasa, baru itu akan terjadi. Tapi minimal persiapannya, panggungnya sudah disiapkan, tinggal tunggu satu tombol akan ditekan, dan semuanya itu akan dijalankan, semua sudah siap. Itu yang saya maksudkan. Jadi itu perbedaan antara yang lalu-lalu dan apa yang kita nantikan. Ada satu hal yang saya lupa. Mungkin sebagai penutup, supaya saudara tahu ya. Orang Advent memang dipersiapkan untuk dibenci. Karena, nantikan baik-baik. Orang itu secara doktrin, orang sebenarnya sama dengan konservatif. Iya toh? Orang percaya kepada nilai-nilai keluarga, orang percaya kepada seks after marriage, orang percaya kepada pernikahan itu laki-laki dan perempuan, orang percaya kepada Alkitab, orang percaya semua. Cuma satu hal yang orangnya setuju dengan Kristen sayap kanan adalah orang mencoba untuk membuat itu dalam apa? Undang-undang. Memaksakan. Nah, dari segi itu, orang lebih cenderung ke Partai Demokrat yang lebih menghargai toleransi, kebebasan beragama. Orangnya setuju dari Partai Demokrat yang mendukung aborsi, pernikahan sesama jenis. Orangnya setuju. Jadi nanti, saudara, siap-siap di Amerika orang Advent. Jadi ngoni di mana? Memang orang konservatif selama non tunggu. Kalau itu terjadi, memang saya bilang, ngoni memang dari dulu beda dengan orang. Ngoni memang selama ini sama dengan orang. Jadi kasihan orang di tengah bingung. Orang sebenarnya ada nilai-nilai dari konservatif orang setuju, tapi kebebasan beragama orang setuju di Partai Demokrat. Pada waktu nanti ketika ini terjadi memang selama mana? Memang selama ngoni memang orang tunggu-tunggu. Ngoni memang beda. Nggak suka dengan orang. Disalah mengerti. Kita akan disalah mengerti. Memang biasa orang itu disalah mengerti. Orangnya percaya Yesus karena tanggal 25 Desember jangan buka gereja, cuma buka toples di rumah. Jadi orang dianggap tidak percaya kepada Yesus. Memang orang biasa disalah mengerti. Dan memang di akhir zaman juga kita akan disalah mengerti. Saya pikir demikian, saudaraku. Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih sekali lagi Pendeta Sakul sudah mengizinkan acara ini dan mengundang kami.
Saya berdoa semoga ini jadi berkat bagi kita. Kita berdoa semoga dengan kita membuka mata, maka kita berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Semuanya, saudaraku, sudah siap. Para pelakon di panggung drama akhir zaman semua sudah siap. Yang belum siap adalah torang. Kalau saudara baru mau pergi ke suatu tempat, mana yang rasa lebih lama? Perjalanan pergi atau perjalanan pulang? Mengapa? Karena saudara nggak tahu DP ujung di mana. Tapi kalau orang sudah tahu DP ujung di mana, maka biasanya perjalanan terasa lebih singkat. Mengapa orang belajar ini semua, saudaraku? Kalau orang tahu itu tanda-tanda yang ada di jalan dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, maka perjalanan itu terasa lebih singkat. Tuhan memberkati. Amin.